Kita lanjutkan ke peserta nomor 2 dengan nama pesilat Ikadek Pradnyana, Igede Oka Pratama, Kadek Yoga Anggara Putra dari kontingen Bakti Negara Bayat Tenggalalang, Bali. Ya, hadir. Silakan officialnya. Ya. Silakan. Sudah. Saya persilakan untuk menanyakan videonya. Dimohon tim panelis nantinya untuk memberikan edukasi terkait kategori ini. Terima kasih. Saya persilakan ke kontingen Bakti Negara Bayat. Baiklah, demikian penampilan dari
kontingen Bakti Negara Bayat Tegalalang Bali, mohon maaf, Jangan. dengan nama pesilat Kadek Pratnyana, IGD Oka Pratama, Kadek Yoga Anggara Putra. Saya persilahkan ke tim panelis untuk memberikan edukasinya, dimulai dari Bapak Saktiono Rosso, SPD. Halo, cek. Halo. 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 Halo Ya, ya. sudah jelas, Bapak. Jelas, ya. Nah, ya. Sudah ya. Langsung ya, langsung Bapak. Terima kasih. Setelah saya amati tadi, memang karena ini masih tahap apa ya, di golongan para remaja, kemudian kategori regu ini mempunyai tingkat apa ya, kesulitan yang jelas lebih dari yang lain. Karena ini ada 3 peraga ya, ada 3 peraga di mana saat itu satu sama lain selain dia kontrol pada gerakannya sendiri, juga kontrol pada gerakan teman sekitarnya. Jadi ini memang lebih sulit dari kategori yang lain. Justru itu kekompakan dalam kategori regu ini mempunyai tempat tersendiri ya. Karena mohon maaf, jadi ketika kita benar, gerakan benar, tapi tidak kompak, itu masuk salahnya. Kemudian kompak, lupa gerakannya salah, maka itu termasuk kesalahan juga di situ. Jadi dalam hal ini adik pelatih terhadap regu penampilan nomor undi yang kedua ini ya masih perlu banyak waktu untuk memperbaiki semuanya, karena memang para remaja, tapi mereka punya semangat yang tinggi, insya Allah ada potensi yang bisa kita harap ke depan. Hanya itu sementara seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Saktiono. Selanjutnya ada panelis Bapak Hendro Wardoyo. Saya persilahkan untuk memberikan edukasinya. Halo Bapak Hendro Wardoyo. Belum terhubungkah? Bapak Hendro Wardoyo belum ya? Kita lanjutkan ke halo. Halo Mbak Nikadek Ratna Dewi. Baik. Halo Mas. Ya Mbak Nikadek silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk Putra Bakti Negara Bayat, saya melihat gerakan sudah cukup bagus dan sudah sangat bersemangat. Saya hanya mungkin dilatih lagi untuk titik geraknya, kemantapan dan ekspresinya. Karena tadi mungkin saya lihat tendangannya belum maksimal. Untuk pelatih, mungkin itu bisa dilatih tendangannya, keseragamannya lagi. Dan mungkin tadi saya melihat ada yang di sebelah
kiri, kanan ya. Yang di sebelah kanan kalau bisa dipindah ke tengah, karena mungkin posisi tubuhnya Agak beda sulit. mereka bertiga. Jadi kalau mungkin di tengah mungkin lebih baik, lebih tampilannya lebih bagus. Ya, siap. Ya di Terima situ, kasih, Dewi. ya di situ tadi saya lihat kekompakannya kurang sih, kan mungkin bisa masih banyak waktu untuk latihan, masih banyak waktu untuk diulang lagi gerakannya agar lebih baik. Tadi di sini ini sih Mas, sedikit macet-macet sih videonya. Jadi apa mungkin nanti koreksinya salah, mohon di Ya Mbak Dewi memang masih dalam virtual jadi nggak bisa maksimal, dimohon dimaklumi. Yang penting kita memaksimalkan edukasi itulah ya yang terpenting itu nanti. Iya, baik. Cukup Mbak Dewi? Cukup, itu saja. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas Terima edukasinya kasih. diberikan. Ya, terima kasih Mbak Dwi Pranita juga dari kontingen Bakti Negara Bayat. Semoga memberikan energi positif bagi kontingen jenengan dan semoga bisa juara untuk event non virtual. Amin Allahumma amin. Selanjutnya Terima kasih. video nomor 3 ya. Mohon maaf untuk mic-nya bisa di-mute ya. Video selanjutnya dari kontingen LKSA Aisyah Sumberjo Bojonegoro Jatim dengan nama pesilat Mahfud Afrizal, Muhammad Noval Kamil, dan terakhir Alfian Niko Alfian. Saya persilakan untuk menayangkan videonya.
Berapa menit? 50. Go! Baik, demikian penampilan dari kontingen LKS Aisyah Sumberjo Bojonegoro Jatim dengan nama pesilat Mahfud Aprizal Muhammad Novel Kamil Alfian Nikupat Alfian. Saya persilakan dari sekarang gantian dari Mbak Dewi dulu untuk memberikan edukasinya kepada kontingen Sumberjo Bojonegoro. Silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk pelatihnya ada ya? Untuk pelatih Bojonegoro. Official? Ya, officialnya. Pelatihnya? Nah, Bojonegoro. Halo? Untuk pelatihnya? Ya, untuk pelatihnya. Nggak hadir. Kaipang Sport? Operator Kaipang Sport. Untuk pelatihnya siapa ya? Nggak ada. Berarti gimana ini ya? Langsung aja ya? Langsung aja ya? Iya. Gimana ini? Bisa langsung aja? Baik. Langsung aja Mbak Dewi, enggak apa-apa. Baik. Untuk atlet yang tadi, namanya Bojonegoro ya Mas ya? Bojonegoro, bukan Ya. Bojonegoro. Saya mungkin melihat dari kuda-kudanya tadi kurang. Jadi mungkin nanti pelatihnya untuk bisa melatih kuda-kuda tadi. Dan tendangan dan pukulan mungkin nanti untuk dilatih agar tepat sasaran. Jadi tadi masih masih kurang tepat. Dari saya masih kurang tepat. Mungkin itu bisa dilatih keseragamannya dan menjaga jarak antara berarti mereka belum menguasai matras ya. Kalau dari saya atlet tersebut belum menguasai matras, jadi jaraknya masih ngikut yang di tengah masih ngikut ke kanan. Kalau nanti gerakan ke kiri, dia ngikut ke kiri. Jadi di situ jaraknya mungkin jadi dari depan itu belum terlihat menarik. Begitu. Ya dari saya itu saja. Nanti bisa disampaikan poinnya agar dilatih lebih baik. Terima kasih Mbak Retna Dewi. Kita lanjutkan ke panelis kita yang kedua karena Bapak Hendro masih belum bisa untuk mengasih. Dipersilahkan Bapak Saktiano Rosso. Terima kasih. Halo. Ya silakan Bapak. Ya terima kasih untuk penampilan yang ketiga
ya nomor 3 dari Sumberjo Bojonegoro. Yang jelas secara umum kekompakan ya memang perlu dilatih secara serius. Kemudian di sana ada gerakan-gerakan yang tidak sama posisi. Jadi walaupun di jurus regu itu ada gerakan ori, kemudian ada sedikit perubahan walaupun prinsip tidak salah, tapi harus sama. Di sana ada gerakan-gerakan yang tidak sama di posisi tangan, kaki tidak sama. Maksud saya walaupun sedikit beda dengan gerakan orinya, tapi harus disamakan. Harus disamakan. Misalnya ada tangan, ada jari tadi ada yang mekar, kemudian ada yang rapat. Kemudian posisi tangan yang sikunya ke bawah, kemudian ke atas, ada yang ke atas. Jadi itu perlu disamakan dulu. Artinya detail latihannya perlu. Ya ini. Ya nanti kan. Jadi harus ada persamaan gerak dulu, gerakannya disamakan, baru nanti bisa dilanjutkan dengan kecepatan, power, kemudian ada yang jelas kekompakannya juga dijaga. Kemudian betul tadi jarak tadi ada yang sisi tengah dan kiri itu dari videonya, sisi tengah dan kiri terlalu dekat sehingga tangan hampir bersentuhan. Jadi kontrol jarak atlet penampilan yang di tengah itu perlu juga bisa mengatur jarak di posisi atlet yang di tengah. Itu tugas mereka yang di tengah yang mengontrol jarak kanan kiri. Sehingga kanan kiri itu tidak perlu menoleh. Jadi atlet yang di sampingnya tidak perlu menoleh ke yang tengah. Karena sudah yang di tengah itu yang mengontrol kontrol jarak kanan kiri. Jadi kemudian ada lagi terlalu banyak ada gerakan tambahan. Gerakan tambahan boleh, gerakan tambahan tapi tidak terlalu menyimpang dari aslinya, boleh juga selama itu masih dalam secara umum dibenarkan karena gerakan aslinya seperti itu. Ya, sementara seperti itu dari saya. Sekian. Lanjut. Halo? Dan Mbak Dewi ya. Mungkin saya bisa ulang untuk officialnya yang belum bisa bergabung, yang harus dimaksimalkan itu yang pertama kuda-kuda, jarak gerakan belum sama, baru fokus pada powernya, speednya, dan terlalu banyak gerakan-gerakan tambahan sehingga over gitu kan, over dalam arti over dari gerakan aslinya gitu. Baik, terima kasih lagi-lagi Mbak Dewi dan Bapak Tono, Bapak Sationo Roso, mohon maaf. Kita lanjutkan ke kontingen selanjutnya nomor 4 dari Bakti Negara Banyuning, Singaraja, Bali. Dengan pesilat nama Iputu Bagus Andika Pratama, Kadek Willy Mahesa Putra, Putu Tella Hoya Putra Koro. Saya persilakan untuk menayangkan videonya. Bang Sport. Satu, dua, tiga. Tak. Tak. Satu, dua, tiga. Tak. Tak. Tas. Wap. Tak. Tak. Tas. Tak. Satu, dua, tik. Satu, dua, tik. Tak. Tak. Tas. Tas. Tak. Tas. Satu, dua, tiga. Tik.
1, 2, 3. Cak. Tak. Wap. Cak. Tak. 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 Tas. Cak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak. 1, 2, 3. Wap. Cak. Tak. Tas. Was. Was. Hop. Cak. Bak. 1, 2, 3. Was. Tak. Was. Tak. Tak. Hop. Tas. Tak. Tas. Cak. 1, 2, 3. Wat. Tak. Tas. Tak. Tak. Bak. Kira. Wat. Tak. 1, 2, 3. Tik. Tik. Tak. Tak. Tas. Tak. Tak. Ngoyang. Up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tik. Tik. Tak. 1, 2, 3. Was. Tak. 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 Wop. 1, 2, 3. Prak. Tak. Adeng. 1, 2, 3. Pak. 1, 2, 3. Tak. Tas. Tak. Goyang. Up. Tak. Tak. Tik. Tak. Goyang. Ngoyang. Cek. Ngoyang. Go. Baik, demikian penampilan dari kontingen Singaraja Bakti Negara Banyuning Singaraja Bali. Untuk ofisialnya sudah bergabung Gema Nur Arifin, ofisial dari Bakti Negara Banyuning. Halo, ofisial dari kontingen Bakti Negara Banyuning Singaraja dari Ibu dengan nama pesilat Ibu Tu Bagus Andika Pratama, Kadek Willy Mahesa Putra, Putu Telahoya Putra Koro. Ofisialnya belum bergabung. Pelatihnya belum bergabung ya. Bagaimana Kepang Sport? Kita lanjutkan langsung atau masih harus menunggu pelatihnya? Kepang Sport. Oke. Tidak. Ya, jika tidak ada langsung dilanjut aja. Silakan. Selamat datang Bapak Hendra Wardoyo di Zoom webinar kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin saya wabarakatuh. akan. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. izin terlambat tadi, ada keperluan dulu. Ya, silakan dilanjut. Baik. Ya, terima kasih. Oke, baik. Nah, baik, saya persilakan ke Bapak Saktiono Roso untuk memberikan edukasi terkait video yang sebelumnya ini. Silakan. Ya, terima kasih untuk adik penampilan yang keempat ya dari
Banyuning, Singaraja, Bali. Yang pertama ini lebih kompak dari penampilan sebelumnya, yang mungkin karena dipandu, tapi itu mungkin suatu saat tanpa dipandu mereka bisa kompak ya. Kemudian ada beberapa gerakan yang posisi tangkisan. Tadi ada jurus ketujuh ya, jurus 7 tadi, gerakan kelima mestinya ada tangkisan. Tangkisan itu bukan menangkis. Tadi ada gerakan bukan menangkis. Gerakan kelima jurus 7. Kemudian posisi tendangan ya. Posisi tendangan tadi ada jurus 6. Itu mestinya tendangnya itu tumit ya, tumitnya yang kena, tapi bukan tumit ya. Jadi jurus ke-6 gerakan ke-7 itu mestinya tendangannya tumit, tadi bukan tumit, malah tidak jelas seperti apa yang dijelaskan dalam jurus 6 kategori itu. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, perlu ada rincian gerak, perlu ada perbaikan rincian gerak di posisi tangannya seperti apa, kemudian tangkisan, kemudian bentuk kaki, kemudian ada lagi bentuk tangan. Jadi barangkali hanya itu, silakan dilanjut. Terima kasih Bapak Saktiono Roso. Saya persilakan selanjutnya untuk Mbak Dewi memberikan edukasi. Mungkin bisa Mas Hendro dulu. Begitu ya. Ya, Baik. Nah, ya dari Mbak Dewi aja, saya kan baru Mas bergabung. Hendro dulu. Nggak apa-apa. Kan dari yang agak senior, yang muda, nanti yang senior lagi. Mas Sakti udah Gitu. duluan. Yang lebih senior lagi gitu Kak Hendra ya. Ya, lebih senior lagi. Ya nggak Baik. apa-apa deh. Siapa dulu nih? Gimana? Oh, ya sudah. Mbak Kadek aja. Baik, Mas. Oke, Mbak Kadek. Mungkin dari saya, karena mungkin saya cukup lama di Regu, jadi mungkin tadi dari masuknya ya, semua di pembuka itu, dari dulu belum ada perubahan untuk masuk ke dalam, pas jalan ke dalam itu tidak langsung diam di belakang, jadi sebenarnya ke tengah dulu baru mundur. Mungkin dari itu tadi apa mungkin sekarang sudah ada perubahan, saya kurang tahu. Jadi dia tadi masuknya langsung di belakang, diamnya di belakang. Jadi sebenarnya dari dulu itu ke tengah dulu, ke tengah baru ke belakang. Nah itu tadi. Terus untuk saya lihat tadi di menit yang kedua. Jadi pakuannya sebenarnya pakuannya tidak kelihatan ya Mas ya. Pakuannya dari atas jadi ke bawah langsung noleh ke depan, tapi atlet tersebut tadi ke bawah, matanya ke bawah. Nah di sana mungkin kurang bagus. Terus saya tadi lihat di guntingan, mungkin guntingan yang sekarang gimana ya Mas? Mungkin langsung jatuh atau diam dulu ya di atas ya? Guntingan mungkin dari dulu saya titik dulu di atas baru jatuh. Nah tadi mungkin dia guntingannya kurang sih saya lihat. Mungkin itu perlu dilatih lagi untuk pelatihnya, dan titik-titik tendangan masih tidak ada titik. Jadi kalau di bergu harus titik dan seragam biasanya. Dari pelatih seperti itu biasanya harus titik, dan mungkin titiknya 1 detik. 1 detik baru turun, baru ditarik. Dan saya lihat tadi keseimbangannya, jadi untuk kalau kaki di bawah 1 itu keseimbangannya kurang para atlet tersebut. Itu saja sih Mas, sekian dari saya. Terima kasih Mbak Kadek atau Mbak Dewi, sama aja ya. Ya, sama. Selanjutnya yang lebih senior Doyo untuk memberikan
edukasi. Silakan Bapak Hendro. Terima kasih Mas Subaid. Mohon izin Mas Saktiono sama Mbok Kadek Ratnadewi. Tadi penampilan memang saya tidak baru gabung, melihat sudah berjalan di rangkaian kedua ya, menit kedua. Tapi pada intinya memang untuk di jurus regu, tadi yang Mbok Kadek singgung tentang, Mbak Dewi singgung tentang cara masuk, memang belum ada itu menjadi suatu penetapan. Jadi memang bisa saja langsung menuju tempat belakang, ya, atau yang seperti Mbak Kadek, ada yang ke tengah mundur, tapi ada yang ke tengah maju baru balik badan. Jadi belum memang ada pakem, tapi rata-rata karena memang waktu zamannya saya Mbak Kadek lihat bahwa waktu dulu perubahan awal sama tuh, masuk dulu dari langsung ke tempat untuk tampil di belakang. Tapi berikutnya ada perubahan, nah itu mulai banyak yang mengikuti. Kalaupun ada yang seperti yang tadi, sebenarnya juga nggak ada masalah. Tapi yang paling penting, dimanapun posisi masuk, untuk regu ini kan lihat ada kekompakan. Jadi memang dari awal masuk sampai dengan akhir, semua harus dalam keadaan alur yang sama atau kompak gitu ya. Karena penilaian di regu ini kan berkaitan dengan satu, kebenaran gerak, termasuk di dalamnya adalah kekompakan, bicaranya terus kemudian adalah kemantapan gerak. Tadi yang ditampilkan oleh adik dari Singaraja, sebenarnya secara kekompakan mungkin bagus gitu ya, tapi kemantapan geraknya sangat kurang gitu. Terus tadi Mas Saktiono bilang rincian gerak. Jadi memang kalau terjun di dunia TGR atau seni jurus atau tunggal ganda regu ini, yang perlu diperhatikan adalah teknik. Jadi teknik itu bicara kuda-kudanya, serangan tangannya, serangan tungkainya, semua bentuk itu harus bagus, harus sempurna. Begitu juga tadi yang dibilang tentang masalah lintasan. Jadi tadi banyak lintasan-lintasannya yang kurang tepat. Begitu juga arah sasaran. Jadi kalau memang kita mukul ke depan, sasaran ke depan, ya pandangan juga harus ke depan. Seperti tadi Mbok Kadek bilang, begitu siku, kok matanya malah ke sana, padahal arah siku sini. Baru setelah lihat, baru balik. Jadi untuk regu mungkin seperti itu. Kalau tampilan yang tadi memang masih, saya bilang untuk kemantapan geraknya sangat agak kurang ya. Nanti mungkin bisa evaluasi setelah dari sini, diperbaiki secara detail. Seperti Mas Saktiono bilang, rincian gerak satu-satu aja dulu ya. Jadi jangan proses untuk penghafalan yang paling utama. Karena apa? Kalau hafalan dulu yang dimulai, nanti memperbaikinya susah gitu. Karena sudah berulang-ulang dia ngapalin dan itu bisa puluhan ratusan kali, kebiasaannya itu akan susah. Apalagi bisa jadi di 3 orang ini satu-satunya beda-beda tuh untuk daya tangkapnya. Yang ini udah benar, yang ini belum benar. Makanya dari awal lebih baik kalau memang sudah pasangan 3, ya 3-3-nya dari bentuk rincian geraknya dibenerin dulu semua, baru digabung menjadi menit 1, ntar coba menit 2 sampai menit 3 ya. Mungkin itu saja untuk yang tampilan tadi. Secara kekompakan mungkin bagus, tapi secara isi kemantapan geraknya masih kurang ya, karena tadi rincian geraknya belum benar. Mungkin itu saja dari saya Mas Subaid untuk tampilan yang tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Hendro atas edukasi yang diberikan. Pada intinya semuanya dari panelis kita untuk kontingen nanti Singaraja ya, betul ya, Bakti Negara Banyuning Singaraja. Pada rincian geraknya yang harus dimantapkan. Kalau melatih harus pada rincian geraknya yang dia latih, jangan hafalkan.
Thank you.